saya. Nama saya Manaik Nababan. Saya seorang pekerja dan seorang pengurus Serikat Buruh di Kota Medan. Jadi Nama serikatnya apa? SBC 92. Jadi dari diskusi kita ini memang udah jelas kita punya kesepakatan lah istilahnya, udah sama-sama menolak lah ini kan gitu. Jadi ini udah satu kata kita untuk menolak. Jadi harapan kami selaku pekerja memang udah merasakan sebaik yang namanya didengar Omnibus Law. Cilaka dulu, sekarang Cika katanya. Karena takut cilaka udah bahaya katanya kan. Jadi Cika dirubah lagi. Jadi inilah yang dirasakan pekerja saat ini, memang semua elemen kena di sini. Baik dari lingkungan, dari mahasiswa. Karena mahasiswa ini pun akan bekerja suatu saat kan gitu. Jadi efeknya udah jelas. Apa yang dibuat di Cika ini, Cilaka ini udah jelas tidak ada untungnya bagi kita, masyarakat maupun pekerja maupun lingkungan di sekitar kita. Udah jelas sekali. Karena ini udah satu paket semua, baik dari keuangan, lingkungan, dan izin-izin semua. Jadi kalau kita membaca nggak akan sanggup kita ini. Jadi itulah kami meminta supaya kalau bisa, karena mengingat tahun 98, 2012, ya Bang Pala, 2012, aksi-aksi itu nyata. Saya ingat 98 dan 2012 yang nyata aksi. Bukan aksi ke DPRD, bukan ke wali kota ataupun gubernur. Aksi itu langsung ke tol dan bandara. Itulah yang nyata. Jadi itulah yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa membuat aksi kita ini nyata. Kalau ke DPRD, wali kota, gubernur, nggak akan nyata aksi kita ini. Udah jelas nggak akan nyata. Akan kami dengar, akan kami pertimbangkan, akan kami sampaikan. Tapi nggak tahu ujungnya di mana. Tapi kalau kita ajukan bahwasanya kita akan menutup akses ekonomi di Sumatera Utara ini, besok udah turun semua itu petinggi dan perusuh-perusuh negara ini. Asbab direkam, Pak. Nah, Direkam. kita enggak, ini udah jelas aspirasi pekerja. Sekali ini dibuat, kehancuran akan ada pada pekerja. Kita nggak nyaman lagi bekerja. Waktu kita bekerja hanya dikasih kontrak 2 bulan. Kalau bisa kita lalui, kalau hanya 3 hari, gimana lagi kehidupan kita? Katanya investasi, membuat investasi lapangan kerja. Kalau hanya bekerjanya seminggu, sebulan, untuk apa? Sedangkan kita yang kerja tetap pun udah susah sekarang. Kan gitu. Jadi gimana lagi ke depannya nanti kita? Masa depan kita banyak. Ke depannya. Anak-anak kita lagi gimana nanti ke depannya? Karena kita tahu merubah undang-undang ini sangat sulit. 2000 Undang-Undang Tenaga Kerja 2003 mau dirubah ke 2019, 16 tahun. Kalau kita punya anak sekarang SD atau SMP atau SMA, tahun berapa lagi dirubah Omnibus Law ini? Kan gitu pertanyaan. Jadi itulah yang kita pikirkan. Bagaimana? Jangan lagi permisi sama mama atau punya di kampung. Udah, ikut. Karena Anda tamat, tak akan kerja Anda nanti. Kalau kerja pun ada hanya 2 minggu, 2 bulan, nggak sampai setahun. Itu pun kalau Anda bagus. Kalau nggak suka ya 1 hari. Nah, itulah kenyataan yang kita hadapi ke depannya. Karena kalau isi ini udah sama-sama tahu kita isinya. Nggak usah lagi kita bagaimana pergerakan kita ini nyata. Bagaimana pergerakan kita ini diterima. Penolakan kita ini diterima. Kalau ke DPR nggak akan diterima. Ke gubernur nggak diterima. Apalagi wali kota. Mampuslah kita, kan gitu. Jadi itulah yang saya minta dari teman-teman yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh hukum. Bagaimana pergerakan kita ini, penolakan kita ini nyata ke pusat. Bukan hanya sekedar kita diskusi. Memang diskusi ini betul untuk mempersatukan, untuk menyatukan misi visi kita. Itu betul kali. Tapi endingnya, penyelesaiannya di mana? Itu yang harus kita pikirkan. Itulah harapan kami dari pekerja dan pengurus Serikat Buruh. Terima kasih. Menarik ini, banyak dukungan. Sebenarnya diskusi ini memang awalnya
untuk menstimulus teman-teman soal omnibus law ini apalah katakanlah sosialisasi untuk penolakan atau kontra terhadap aturan ini. Tapi ternyata masing-masing semuanya sudah membaca dan sudah ya. Kupikir tinggal langsung catat nama aja bang, nanti ada mau dibuat absensi itu nanti kan, nanti bisa di share bareng kita informasi itu sampai di mana nanti gerakan. Menarik juga itu nutup tol itu. Karena permisi dulu bang, waktu kita udah mepet tanggal 23 itu akan disidangkan. Jadi kalau bisa secepatnya, jangan sampai udah tutup palu kita suruh ke MK nanti. Nah itu yang bahayanya, ke MK nggak akan, kita tahu lah kayak mana MK. Udah punya pemerintahnya tuh kan gitu. Iya, maunya yang giring ini mahasiswa ini ya kan? Betul. Iya, karena masih stigma mahasiswa ini masih positif. Di mana ini mahasiswa ini? Negara menakuti mahasiswa. Yang ditakuti negara mahasiswa, pergerakan mahasiswa. Dan yang dipuji itu pergerakan buruh. Karena buruh rusuh. Mahasiswa sadis. Oke. Dari 3 pertanyaan tadi para pemateri mungkin aku bisa menanggapi langsung dari Bang Harun, Bang Selwa dan Bang Manaik Nababat tadi bisa mungkin salah satu menanggapi yang ketiga tadi. Mulai Bang Ari lah dulu coba Bang. Ya terima kasih. Mungkin bukan harus ditanggapin sebenarnya teman-teman tadi itu juga salah satu statement bagaimana bahwa ayo kita bergerak. Itu sebenarnya untuk bagaimana kita membakar semangat ya Bang Harun tadi bahwa menyatakan undang-undang agraria aja yang sampai saat ini implementasinya juga belum beres gitu loh. Masih banyak rakyat-rakyat yang juga tertindas itu. Sama halnya dengan buruh juga gitu. Nah yang dibilang Bang Manaik juga tadi bahwa apakah kita ingin diam saja gitu. Bagaimana anak cucu kita nanti? Itu sebenarnya. Nah sama halnya sama yang saya sebutkan tadi bahwa tanggal 23 mau ngapa-ngapain anda ini gitu. Mau ngapain kita gitu, duduk di rumah didiam atau seperti apa tindakan kita gitu. Teman-teman mahasiswa juga kita harapkan bergerak, tapi kalau teman-teman buruh diam di dalam rumah nggak ada yang bekerja satu orang pun bakal gawat juga di negara ini gitu. Ekonomi juga akan hancur gitu. Itu dia. Tapi apakah kita juga hanya diam? Ya, berarti kita ingin tertindas. Mungkin itu, Bung. Jadi Bang, gimana Bang? Menanggapi yang... Jadi begini, mungkin kalian pun masih terbatas membahasnya, sama halnya dengan saya. Tapi nanti di rumah bisa buka di handreadnya, bacalah sekilas saja, ya. Pasal 61, pasal 88. Pasal 95, pasal 90, pasal 185. Nanti akan ada gambaran bahwa Anda akan melihat pesangon akan bisa hilang. Anda ke depan bisa kontrak kerja di bawah 1 tahun. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Dengan membaca pasal-pasal tadi. Kemudian Anda akan melihat, adik-adik akan melihat bagaimana penghapusan, bagaimana orang bisa dikontrak pekerja, bisa kontrak selamanya. Dan semua pekerjaan bisa dikontrakkan. Dan semua pekerjaan bisa di-outsourcing. Catat pasal-pasal tadi. Lalu nanti akan kelihatan di sana soal jam kerja panjang, jam kerja pendek. Itu kalau hari Jumat jam kerja pendek ya. Nanti klien kita, ya kawan-kawan, kalau selama ini kan berangkat dari pola 888 sesuai tuntutan peristiwa Chicago 200 tahun lalu ya. 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam bersosialisasi. 24 jam. Nanti ke depannya jam kerja pendek bisa hilang. Kalian atau kita bisa bekerja 1 hari 14 jam, tapi hari Jumat tidak perlu bekerja. Hilang lembur toh? Jadi dihitung-hitungnya. Jadi
memang saya katakan tadi bahwa undang-undang ini dikejar sekencang-kencangnya sehingga tak lihat jalan. Ini bakal nabrak ini undang-undang. Ini saya pastikan nih, bagaimana satu undang-undang saja setahun tidak siap di DPR, bisa beberapa undang-undang disatukan siap dalam hitungan 2 bulan. Ini kerja-kerja politik yang tidak jelas, harus dilawan. Tidak hanya klien yang mau diselamatkan, anak cucu saya juga harus saya selamatkan. Maka kita harus sama-sama. Saya bicara ini tidak hanya sebatas untuk kita, tapi apa yang saya beritahukan ini untuk anak cucu kita. Lakukan sosialisasi sebaik-baiknya. Itu pertama. Yang kedua, saya katakan juga kepada kalian, akan ada juga serikat buruh yang barangkali yang terbuai tidak mau turun ke jalan. Lakukan penyadaran kepada buruh. Jangan dengar serikat buruh yang tidak mau melawan. Karena kunci keberhasilan perlawanan ini bukan pada serikat buruhnya, tapi pada buruhnya. Bukan pada saya, tapi pada kalian. Yang pasti pahami dulu bahwa undang-undang ini memang membahayakan bagi masa depan kalian. Bagi masa depan anak cucu saya. Anak saya juga. Saya bukan mau sugesti. Saya bukan mau kooptasi. Berdosa saya jika saya tidak mengatakan yang benar kepada kalian. Itu kepada kalian semua, adik-adik saya aktivis buruh ya. Adik saya buruh. Kepada teman-teman mahasiswa ya. Di dunia ini hanya ada 3 gerakan yang tidak bisa dikalahkan. Pertama, gerakan agama yang digerakkan oleh iman, ketersinggungan iman. Yang kedua, gerakan mahasiswa yang digerakkan moralnya ya.